Ini biasa identik dengan orang barat yang ingin mengetahui kedalaman pengetahuan tentang bagaimana Islam itu sendiri. Sedangkan banyak sekali orang menyebut orientalis adalah orang-orang yang mempunyai pikiran, berpikir secara ontologis dan epistemologis untuk memahami tentang Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Kusi MPD. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Al-Quran di abad modern, sekaligus join dengan seorang mahasiswi yang cantik, yang pintar, yang soleha, kenalan untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Asmaul Husna dari kelas 3A Administrasi Perpajakan. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang studi Al-Quran. Langsung kita ke materi. Cek cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi, sobat-sobat di channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpikir mengenai Eropa, My name is Sarah Dermick and I'm from New York and I'm proud to be a Muslim because that is a huge part of who I am. mengenai Barat, mengenai Timur, maka pada abad ke-18 di Eropa mulailah dikaji tentang Al-Quran. Di universitas-universitas, perguruan tinggi di Barat mulai tertarik untuk membicarakan Al-Quran, untuk mengetahui bagaimana Al-Quran itu. Maka kampus-kampus di Eropa membuka tentang prodi studi religius, yakni sebuah program studi yang membahas tentang kajian Islam, yakni Al-Quranul Karim, dipelajari untuk diketahui bagaimana perkembangannya dan bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi panutan, bisa menjadi pedoman, bisa menjadi kitab suci umat Islam yang merebak sampai di penjuru dunia ini. Iya. Maka banyak sekali orang-orang Barat yang belajar Al-Quran yang biasa disebut dengan orientalis, yakni yang mempunyai makna dan arti. Orang-orang yang mempelajari budaya Timur, yang dimaksud di sini adalah belajar tentang Islam dan kebudayaan Islam. Walaupun orang tersebut bukan orang-orang Timur atau orang-orang Islam,
Ini biasa identik dengan orang barat yang ingin mengetahui kedalaman pengetahuan tentang bagaimana Islam itu sendiri. Sedangkan banyak sekali orang menyebut orientalis adalah orang-orang yang mempunyai pikiran, berpikir secara ontologis dan epistemologis untuk memahami tentang Al-Quranul Karim, baik dari segi bahasa, budaya, politik, etnis ketimur-timuran, yakni yang berasaskan ketimuran yang ada kaitannya dengan Al-Quran, dengan Islam yang mendalami mengenai Al-Quran. Orang-orang barat ingin belajar dan mengetahui bagaimana Islam itu tumbuh, bagaimana Islam itu berkembang, bagaimana Islam itu menjadi sebuah agama yang paling diminati di Eropa akhir-akhir ini. Bahkan ada wali kota di Inggris yang dia beragama Islam. Maka orang-orang barat mulai tertarik mengkaji Islam secara keilmiahan, bukan berdasarkan agama tetapi berdasarkan pengetahuan secara ilmiah. Dia telusuri Islam dan perkembangannya di masa modern ini. Itu kita dengarkan mahasiswa-mahasiswi kita untuk menyampaikan One eternity later. ini. Saya akan membahas mengenai asbab an-nuzul. Pada masa Rasulullah, banyak peristiwa yang terjadi yang belum diketahui hukumnya menurut Islam. Beberapa sahabat juga sering bertanya kepada Rasulullah tentang sesuatu yang belum pernah mereka pahami. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah untuk mengetahui hukum Islam mengenai hal tersebut. Maka Al-Quran turun untuk menjelaskan atau menunjukkan hukum atas peristiwa atau pertanyaan yang muncul tersebut. Jawaban dari Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia. Itulah yang kemudian disebut dengan asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Secara etimologi, asbab an-nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, sedangkan terminologi atau secara istilah, asbabun nuzul dapat diartikan sebagai sebab-sebab yang mengiringi diturunkannya ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW karena ada suatu peristiwa yang membutuhkan penjelasan atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Menurut bahasa, asbab an-nuzul berarti turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad SAW secara berangsur-angsur dalam masa lebih kurang 23 tahun. Al-Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak, akidah, ibadah, dan pergaulan manusia yang sudah menyimpang dari kebenaran. Para musafir merumuskan definisi asbabun nuzul sebagai berikut. Yang pertama menurut Az-Zarqani. Menurutnya, sesuatu yang turun satu ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentangnya atau sesuatu itu atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Kedua, menurut Mana Khalil Al-Khattan. Menurut beliau, sesuatu yang turun pada Al-Quran berkenaan dengannya pada waktu terjadinya seperti sesuatu peristiwa yang terjadi atau ada pertanyaan. Selanjutnya, As-Sabuni. Menurut As-Sabuni, asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat mulia yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Selanjutnya, menurut Subihi Salih. Menurutnya, asbabun nuzul adalah sesuatu yang menjadi sebabnya lah turun suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab itu, atau memberi jawaban tentang sebab-sebab tersebut, atau menerangkan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut. Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini.
Mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sebab-sebab turunnya ayat atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula, para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgent. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala ruang lingkup sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu Ali bin Madini, Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan Alaihissalam Sayuti, pengarang kitab Lubabun Nukul fi Asbab An-Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarang. Urgensi asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi segala peristiwa karena sayangnya kepada umat. Yang kedua, mengkhususkan atau membatasi hukum yang terjadi, bila hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum. Yang ketiga, apabila lafal yang diturunkan itu lafal yang umum dan terdapat dalil atas pengkhususannya, pengetahuan mengenai asbabun nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terhadap selain bentuk sebab. Yang keempat, mengetahui sebab nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Quran dan menyikap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui sebab nuzulnya. Yang kelima, sebab nuzul dapat menerangkan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan kepada orang lain karena dorongan permusuhan dan perselisihan. A few moments later. Begitulah Islam yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua umat. Tidak hanya umat Islam, tetapi keberkahan itu bisa didapatkan dari orang-orang non-muslim. Mereka akan terlindungi ketika Islam berjaya di permukaan bumi ini. Tetapi orang-orang orientalis sengaja mempelajari Islam secara ilmiah berdasarkan pemikiran ontologis dan epistemologis. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan kita diskusi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah warido wal inayah fastabil kharas wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.